Sengkarut kasus mafia tanah yang dialami Nirina Zubir dan keluarga kini sudah masuk pada kesaksian dari pihak terdakwa. Namun sayangnya para saksi yang merupakan saksi ahli tak nampak dalam persidangan. Fadlan yang menjadi wakil dari keluarga tampak memendam kekecewaan lantaran saksi dari pihak terdakwa tak bisa hadir. Sebenarnya hari ini tuh kita agenda awalnya itu akan dihadirkan 4 tersangka AD Chart ya, meringankan, dan 1 saksi ahli. Tapi ternyata hari ini semuanya tidak bisa dihadirkan. Jadi dan setelah tadi kita ikut persidangan juga udah dibilang kan, kalau ternyata dari Erwin sama Ina Rosaina itu dia tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan. Tapi dari pihak Riri dan suaminya dan Faridah itu masih tetap akan menghadirkan. Jadi sidangnya ditunda. Untuk saksi meringankan Riri Faridah itu akan minggu depan. Setelah selesai itu minggu depan Selasa ya. Hari Kamisnya itu akan dihadirkan para terdakwa. Dan minggu depannya lagi akan dijadwalkan Selasanya itu untuk tuntutan, dan Kamis depannya lagi penolakan. Jadi ya seperti itulah agendanya. Fadlan yang merupakan kakak dari Nirina sekaligus ahli waris berharap jika persidangan untuk melawan para mafia tanah bisa cepat selesai, serta hak-hak keluarganya bisa dikembalikan seperti sedia kala. Kalau dibilang kecewa ya kami kecewa, tapi mau gimana lagi gitu kan ya, ini juga adalah suatu proses yang kita mesti jalanin juga gitu kan ya. Kenyataannya itu bukan dari pihak mereka pun juga saya nggak ngerti kenapa ya alasannya, karena ada yang satu yang takut diekspos di TV lah, kata waktunya belum ada, padahal kan kita juga udah jelas ya dari kemarin kan sudah dikasih tahu juga kan untuk siapa saja yang harus dihadirkan. Ya itulah makanya ya kita juga sekarang ternyata berpacu juga dengan masa penahanan para terdakwa juga ya. Nah, kami juga ya mau gimana lagi ya. Kami juga berharap secepatnya ya untuk agar kasus ini dapat diselesaikan. Pada sidang sebelumnya, Nirina tampak kecewa lantaran pihak pejabat pembuat akte tanah atau PPAT tak bisa dipidana, melainkan hanya bisa masuk pada perdata. Berbeda dengan Nirina, kuasa hukum Faridah yang merupakan salah satu terdakwa tampak bahagia. Kliennya itu bisa terbebas dari jerat hukum meski telah berlaku salah, lantaran diduga ikut andil dalam pembuatan akte palsu. Dari keterangan saksi-saksi ahli, alhamdulillah saya sangat bergembira sekali karena saksi-saksi ahli cukup meringankan para klien kami, notaris khususnya Ibu Faridah ya Pak enggak, yang terlepas dari jeratan-jeratan hukum. Ada kesimpulan kami seperti itu. Notaris itu terlepas dari ini karena dia adalah suatu kewajiban untuk memberikan mengurus administrasi dan sebagainya. Kebetulan klien kami sebenarnya tidak terlibat di dalam persoalan-persoalan yang dilakukan oleh pihak Riri dan suami. Tadi kan ada dari ahli satu notaris ya? Satu notaris, satu lagi. Notaris atau PPAT sih? Oh, satu dari notaris, satu dari PPAT, dan dari notaris itu kita lumayan ya, maksudnya membuktikan bahwa yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah surat-surat yang salah gitu, maksudnya kayak di bawah tangan, karena dia udah nggak, keasliannya tuh udah bukan otentik karena suratnya dibikin tidak di depan hadapan notaris di kantornya dan menghadirkan saksi-saksi yang asli. Ikut dari Nirina adalah masa kelalaian dari seorang notaris atau PPAT itu tidak ada pidananya. Masa kita perdatain aja? Masa begitu sih? Aku sih baru tahu ya, maksudnya dengan kasus ini akhirnya baru tahu bahwa nggak ada informasi seperti itu yang iya. Kita kaget kok bisa gitu loh. Dan kalau misalnya mereka tidak diberikan
efek jerah. pidana gitu. Ya makanya hal-hal kayak gini sering terjadi bukan sih? Terus mereka nggak ada pidananya, lah saya gimana? Tanah saya hilang gitu. Ya nggak masuk akal. Itu aja sih kalau saya. Nirina tampak geram dengan kesaksian yang diutarakan saksi ahli tersebut terkait pejabat PPAT yang tak bisa dipidana meski tindakannya melawan hukum. Apalagi menurut pengakuan Nirina, terdakwa Farida ini telah membuat 6 surat dengan waktu yang berbeda-beda. Meski demikian, Nirina dan keluarga tak tinggal diam. Ia bakal terus melakukan upaya hukum agar kasusnya segera selesai dan para pelaku bisa dijerat dengan hukuman berat termasuk PPAT nakal. Belum tentu. Ini kan belum selesai. Yang pasti, ya itu tadi, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi yang pasti, sebagai masyarakat yang baru saja dimelekkan matanya, aku sih nggak akan diam ya bahwa kalau misalnya seorang notaris atau PPAT mereka kesandung atau lalai, terus tidak ada hukum pidananya, nggak terima sih, nggak terima. Karena kalau kesandung nggak sengaja, sekali masuk akal, ya. Dalam kasus kami, aku nggak ngomongin yang lain ya, dalam kasus kami, ini ada 6 surat dengan waktu yang berbedaan. Semuanya beda waktunya. Kesandungnya berapa kali? Masa nggak kelihatan sih ada lubangnya? Terus ada lubang jatuh kayak begitu, kalau sampai nggak ada pidananya, sebagai masyarakat, aku mewakili masyarakat, aku kecewa. Ya, kami sekeluarga, kami kakak beradik ada 5 orang. Kalau saya nggak bisa hadir, ada kakak saya. Kalau kakak saya nggak bisa hadir, ada kakak saya yang lainnya. Kalau kami bertiga nggak hadir, ada adik saya dan ada kakak saya satu lagi. Kami akan kawal terus dan alhamdulillah sekarang sidangnya jadi seminggu 2 kali. Mudah-mudahan prosesnya jadi lebih cepat lagi. Juga kita pengen ngelihat titik terangnya sih dari lorong hitam ini gitu loh. Meski kasus ini menyita banyak waktu, namun untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, Nirina siap mengawal kasusnya hingga akhir. Bahkan beberapa waktu lalu juga Nirina menghadiri undangan sebagai korban para mafia tanah di Polda Metro Jaya. Dalam kesempatan itu, Nirina juga menyampaikan keluh kesahnya terkait mafia tanah yang hingga kini diyakini masih banyak dan sangat sistematis kepada Kapolda Irjen Fadil Imron dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Cahyanto. Dalam kesempatan itu, Nirina mengapresiasi langkah pemerintah untuk membasmi para mafia tanah. Mudah-mudahan tim ini bisa terus bekerja, terus melakukan identifikasi dan secara makro, mikro bisa kita selesaikan. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keberhasilan kerjasama tim Satgas Mafia, adalah tim gabungan antara Kementerian dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan keberhasilan ini tentunya memberikan masukan bagi kita semua bahwa begitu banyaknya modus operandi yang dilaksanakan oleh mafia tanah. Senang karena dari pihak kepolisian sekarang, maksudnya dari kemarin udah serius gitu kan menangani kasus mafia tanah ini, tapi ditambah lagi pergerakannya lebih masif lagi, ditambah lagi tadi juga ada Menteri ATR, BPN juga benar-benar hadir di sini dan benar-benar memfasilitasi. Ya, dan menunjukkan kolaborasi yang benar-benar buat kita para korban adalah melihat sepertinya akan ada titik cerah gitu loh. Kami akan terus, apalagi ditambah lagi sekarang di sini kami juga mendapatkan support yang luar biasa, bahkan dari polisi pun akhirnya mengembangkan kasus ini, ada tambahan lagi tersangka gitu kan, dan ditambah lagi di sini tersangkanya juga adalah pendana lagi kan, yang buat kami tadinya kita nggak tahu, kita terlalu polos bahwa berpikir bahwa ini hanya kesempatan aja gitu kan, maksudnya seseorang menggunakan kesempatan aja, ternyata enggak, ini kan lebih besar dari itu, benar-benar istilahnya Emang ada niatan jahat. emang ada niatan jahat.